warahmatullahi wabarakatuh. Bang Komar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita sudah punya presiden baru. Hari ini sudah dilantik dan kita mau menikmati retorik dari Pak Prabowo dalam pidatonya tadi. Saya hampir tidak memiliki titik kritis terhadap pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan itu menunjukkan keberpihakan Pak Prabowo yang luar biasa terhadap problem-problem kemiskinan, problem-problem tata pengelolaan negara. Dan ada hal yang sangat prinsip bahwa dia katakan kehadiran pemerintah itu adalah untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya, rakyat meladeni pemerintah. Jadi dia menginginkan agar terjadi perubahan-perubahan di dalam pengelolaan pemerintahan. Dan ini sangat menarik. Saya mencatat ada banyak sekali dan memang kelihatannya poin-poin yang dia sampaikan itu adalah poin-poin yang sangat berisi. Dia menyampaikan bahwa statistik itu bisa menipu karena kenyataannya masih sangat banyak rakyat kita yang miskin. Masih tampak di mata kita bagaimana orang tua berusia 70 tahun mendayung becak. Itu suatu keprihatinan yang sangat berpihak. Value itu adalah nilai yang ditujukan oleh Prabowo yang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Karena kalau presiden memulai dengan kata-kata yang benar, itu bimbingan bagi dia untuk berbuat secara benar di kemudian hari. Dia menginginkan dalam kepemimpinannya terjadi swasembada pangan. Dan ini artinya bahwa program-program yang dia akan gerakkan adalah program-program yang berpihak pada petani, memperkuat produktivitas petani, yang sekaligus berarti bahwa memperkuat kesejahteraan petani. Ini tidak salah secara ekonomis, karena kenapa nantinya dia akan dengan sendirinya mendorong kekuatan pasar dan dalam artian daya beli petani, dan petani itu mengisi kebutuhan-kebutuhan bangsa dari sudut pangan yang menjadi sangat krusial ke depan. Kemudian demokrasi, saya kira ini juga pernyataan yang sangat bagus. Demokrasi itu berbasis pada value kita sebagai bangsa. Maka demokrasi kita adalah demokrasi yang santun tanpa harus mematikan partisipasi. Kemudian ada lagi soal penghentian korupsi. Jangan sampai korupsi itu terus-menerus berlangsung. Nah, dia menggunakan adagium dari Cina yang mengatakan bahwa ikan yang busuk itu dimulai dari kepalanya. Artinya, kabinetnya nantinya yang akan menjadi pemimpin-pemimpin atas departementalnya, kalau terjadi korupsi di bawahnya harus bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di bawah departemental yang dia miliki. Kita akan ketemu, kalau ini yang berjalan, kita akan ketemu nanti sejumlah menteri yang harus mundur diakibatkan karena korupsi yang terjadi di departemen yang dia pimpinnya. Tapi lagi-lagi ini ucapan awal yang perlu pembuktian ke depan. Kita berharap ini ada sesuatu yang membuat bangsa ini menjadi berubah. Karena kenapa? Kita harus berharap new hope atas kehadiran Pak Prabowo. Dan sebanyak mungkin tentu kontribusi yang bisa diberikan oleh masyarakat terhadap sikap Prabowo yang sangat menarik ini. Bagaimana Bang Komar? Ya, Bang Yasin, saya sejak reformasi sangat merindukan sosok presiden seperti Prabowo ini. Artinya orangnya cerdas. Ketika dia berpidato, dia cerdas. Dia seperti misalnya dia mengatakan bahwa bangsa ini, kita ini belum merdeka. Karena masih banyak orang yang belum merdeka. Seperti yang Bang Yasin katakan tadi. Ada orang 70 tahun masih menjadi tukang becak. Dan di akhir pidatonya dia teriakan kata merdeka. Itu luar biasa.
Jadi narasi awal dia mengatakan seperti itu, kemudian di akhir kata dia mengucapkan merdeka. Artinya merdeka itu bukan seperti yang diucapkan oleh presiden terdahulu yang tidak ada isi. Merdeka yang diucapkan oleh Prabowo adalah merdeka di narasi awal, yaitu merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, dan seterusnya. Ini yang menurut saya sangat luar biasa. Dan kemudian saya melihat kecerdasannya itu ketika dia begitu hafal dengan nama-nama tamu dari mancanegara ya. Bahkan dia menyebut Perdana Menteri Brunei Darussalam. Wah, itu panjang betul Banyak. namanya. Itu panjang sekali dan dia hafal gitu. Dan banyak lagi. Jadi menurut saya ini memenuhi syarat lah untuk dikatakan oleh orang cerdas. Karena itu saya menilai pidato Prabowo itu 80%. 80% good speech. Jadi 100% untuk Tuhan, 90% untuk guru kalau kata Luar biasa. guru saya dulu. 80% tertinggi, nilai tertinggi. Jadi banyak hal yang menurut saya retoriknya ini masuk. Dan Prabowo juga menurut saya, dalam pandangan saya, dia orang yang memang punya obsesi dalam kehidupannya. Dan literaturnya hampir serupa dengan yang saya baca. Jadi dia ingin menjadi orang besar. Dan sah saja dia menjadi orang besar. Dia misalnya ikut berpartisipasi aktif dalam urusan Israel Palestina ya. Dan dia menyebutkannya dengan sangat baik pernyataannya itu. Jadi kalau menurut saya bagus. Poin-poin pidatonya pun berisi gitu ya. Cuma tadi mungkin ada lupa dia menyebut oligarki ya, bahwa kita jangan, mungkin karena saking surnya, dia katakan bahwa kepentingan kita adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pemimpin, bukan untuk kepemimpinan keluarga. Nah, dia lupa menyebut kepemimpinan, bukan untuk oligarki, gitu loh. Padahal kalau disebutkan itu kan luar biasa itu. Cuma kayaknya ada yang tersendat di situ. Enggak, ada kritiknya, Bang Komar. Ada kritik perilaku para pejabat negara, penyelenggara negara yang suka melakukan kolusi. Dan kolusinya itu kan pasti kepada oligarki. Saya kira dia sentuh juga. Ada dia sebutkan itu.